Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Mario Budi Ruhimat, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Sahabat sehat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan edukasi serta tips dan trik agar sahabat sehat semua mengenal dan dapat terhindar dari jeratan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau yang kita kenal dengan sebutan nafza. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu, apa sih yang dimaksud nafza itu? Nafza seperti yang sudah disebutkan tadi, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah lain yang sering kita dengar selain nafza adalah narkoba, yaitu singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Semua istilah ini sebenarnya sama, yaitu merujuk pada senyawa atau bahan-bahan yang dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya. Kecanduan ini berarti sekali saja sahabat sehat merasakan atau mencoba nafza, maka sahabat sehat akan merasa terus-menerus menginginkannya. Tidak peduli apa yang harus dilakukan untuk mendapatkannya dan tidak peduli walaupun nafza tersebut telah merusak hidup sahabat sehat. Disinilah bahaya nafza dan mengapa kita semua perlu bekerja sama untuk mencegahnya. Nafza ini merupakan permasalahan yang sangat besar di Indonesia. Bahkan, menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, Indonesia sudah masuk tahap gawat nafza. Di data terakhir tahun 2021, ada setidaknya 4.800.000 penduduk Indonesia yang pernah memakai nafza. Tentu ini angka yang sangat besar, dan ini merupakan peningkatan 0,15% dari data sebelumnya tahun 2019. Risiko perempuan terpapar nafza juga mengalami peningkatan sebesar 1% dari tahun 2019. Bayangkan, 4 juta generasi muda Indonesia setiap tahun masa depannya berisiko hancur karena nafza. Karena itu, kita semua harus mengetahui bahaya nafza, sehingga dapat mencegah orang tersayang kita terkena paparan nafza, bahkan sekali saja. Nah, sahabat sehat, nafza sendiri terbagi menjadi 3 golongan utama, yaitu 1. Narkotika, yaitu zat yang menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta mengurangi rasa nyeri dan kemudian dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh narkotika antara lain adalah putau, kokain, dan ganja. Kedua, psikotropika, yaitu zat atau obat yang bersifat psikoaktif dan memiliki pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh psikotropika antara lain ekstasi dan amfetamin. Ketiga, bahan adiktif lain. Bahan adiktif lain ini sering tidak dimasukkan dalam pendata nafza, padahal sama-sama memiliki bahaya, yaitu menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Rokok dan minuman keras, termasuk bahan adiktif. Setelah mengetahui 3 golongan nafza tadi, sebenarnya apa saja sih bahaya nafza dan kenapa harus sahabat sehat hindari? Pertama, nafza dapat menyebabkan halusinasi. Halusinasi ini mengakibatkan seseorang melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata. Hal ini tentu sangat berbahaya, terutama bila sedang melakukan aktivitas, seperti mengendarai kendaraan atau berada di lantai yang tinggi. Halusinasi dapat menyebabkan kecelakaan dan dapat menyebabkan kematian. Kedua, nafza dapat bersifat stimulan, yaitu mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya. Atau sebaliknya justru bersifat depresan, yaitu efek dari narkoba bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur sampai tidak sadarkan diri. Bila dalam dosis yang berlebihan atau terlalu sering, kedua efek ini sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kematian langsung karena mengganggu kerja tubuh yang normal. Ketiga yang terakhir, semua nafza bersifat adiktif, menimbulkan kecanduan.
Seseorang yang sudah mengonsumsi nafza biasanya akan ingin dan ingin lagi, karena zat tertentu dalam nafza mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung nafza memutuskan syaraf-syaraf dalam otak dan merusak pikiran. Perilaku adiktif ini dapat mengganggu hubungan sosial dan bahkan menyebabkan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan akan kecanduan nafza ini. Ingat, sekali saja menggunakan nafza, maka tidak akan dapat memikirkan hal lain selain terus dan terus ingin menggunakan nafza. Tidak ada pikiran tentang masa depan, tidak ada pikiran untuk berprestasi, tidak ada pikiran untuk berteman, dan tidak ada pikiran untuk beribadah. Semua mimpi dan cita-cita akan hilang sekali saja mencoba nafza. Karena itu nafza sangat berbahaya dan dapat menghancurkan kehidupan. Say no to nafza. Nah, sahabat sehat, ada beberapa tips dan cara yang ingin saya bagikan untuk mencegah penggunaan nafza. Antara lain yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. Agama Islam jelas melarang nafza. Nafza adalah dosa dan terlarang hukumnya, karena bersifat merugikan diri sendiri. Semua yang terlarang tidak boleh kita dekati, karena itu jangan sekali-kali mendekati nafza. Kedua, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Teman yang baik adalah teman yang membuat kita lebih baik, bukan teman yang menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Jauhi teman yang suka merokok, suka minum minuman keras, apalagi suka berkumpul dengan orang-orang yang tampak tidak baik. Ingat, sekali terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk akan sangat sulit untuk lepas lagi. Lebih baik menghindari dari awal dan pilihlah teman-teman pergaulan yang baik. Ketiga, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari nafza. Baik itu rokok, ganja, atau pil yang sahabat sehat tidak tahu isinya. Katakan tidak dengan tegas. Belajar berkata tidak. Sahabat sehat bisa bilang tidak, maaf saya tidak tertarik. Untuk satu ini maaf deh aku nggak bisa. Atau bagaimanapun alasan untuk menolak mencoba nafza. Hindari, hindari, hindari. Tatap mata orang yang menawarkan nafza tersebut, bersikap tenang dan cepat berlalu, sambil katakan misal, aku ada urusan lain, maaf aku harus pergi, atau bahkan saya dalam perawatan dokter dan tidak boleh menggunakan obat lain tanpa anjuran dokter, atau alasan yang lain. Gantilah topik pembicaraan, misalnya masalah olahraga, film, kesenian, atau lain-lain. Kalau tetap memaksa juga, segera tinggalkan mereka. Jangan takut diledek atau yang lain. Masih banyak sahabat sehat lain yang lebih baik dari mereka. Sahabat sehat punya masa depan yang lebih baik daripada hancur seperti pengguna nafza. 4. Tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita dan keinginan yang lebih mulia. Untuk mengisi waktu luang, lakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Misalnya di kegiatan ilmiah atau kesenian. Selain mengurangi waktu dan keinginan terpapar nafza, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga dapat membantu sahabat sehat dalam memilih sekolah atau mencari pekerjaan di kemudian hari. Ingat, tidak ada tempat kerja yang mau menerima pengguna nafza. Dan kelima yang terakhir, jangan takut bercerita pada orang tua atau guru atau orang yang sahabat sehat hormati jika sahabat sehat pernah ditawari nafza. Orang tua dan guru tentu tahu cara terbaik menanggulangi paparan nafza. Orang tua dan guru memiliki peran kunci dalam mencegah penyalahgunaan nafza. Kalau sahabat sehat memiliki anak-anak, maka membuka komunikasi dengan anak-anak tentang nafza dan memberikan dukungan emosional adalah sangat penting. Sahabat sehat juga harus berperan sebagai model, peran yang baik bagi anak-anak dengan tidak menggunakan nafza, rokok, atau alkohol. Memantau aktivitas anak-anak sahabat sehat, baik di dunia nyata atau di dunia digital, juga penting. Cegah akses anak-anak terhadap nafza dan tekankan bahaya nafza, agar anak-anak sahabat sehat sama sekali tidak tertarik mendekati nafza. Hindari nafza. Sekali coba nafza, hancur hidup semuanya. Say no to nafza. Terima kasih atas perhatian sahabat sehat semua. Salam sehat promosi kesehatan Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.